Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuftahu lana biha babur ridha wat taysir wa tughlaqu 'anna biha babus syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap ustadz-ustadzah dan segenap karyawan, segenap wali murid SD Iradah dan juga Jawharul Maknun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anakku sekalian yang saya cintai rahimakumullah. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan. Di awal-awal bulan Ramadan, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat iman, Masya Allah, nikmat Islam, alhamdulillah. Kita diberikan nikmat karunia sehat wal afiat, bisa menunaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, berpuasa dengan sempurna, dan kita bisa melaksanakan sholat taraweh, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah, qiyamul lail yang lain. Kemudian bertadarus Al-Quran. Kita syukur lagi karena kita diberikan nikmat cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicukupi sandang, pangan, papan kita, dan semuanya kebutuhan kita, hidup kita dicukupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi matahari, diberi hujan, diberi oksigen, diberikan air, diberikan cahaya, diberikan macam-macam rezeki dan semuanya yang tak terhingga. Untuk itu kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nantiasa jangan pernah putus kita. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita sekali lagi patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena kita diberikan nikmat umur panjang. Apalagi kita ini masuk di bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai didahului dengan doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya anak-anak yang sering kita baca itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya, dia sering kita lantunkan kan ya anak-anak. Itu doanya yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab kemarin. Berkahi kami ya Allah. Ada apa dengan berkah? Kalau kita sudah dapat berkah, artinya kita mendapatkan kebaikan selamanya. Kebaikan yang tidak putus-putus di dunia dan di akhirat sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, kita perlu berdoa itu yang banyak. Ya Allah, berikan berkah ya Allah. Berikan berkah di dunia dan berikan berkah nanti di akhirat. Berkahi kami di bulan Rajab ya Allah, seperti doanya Rasulullah. Dan berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Semoga di bulan Sya'ban kemarin kita diberkahi. Kalau sudah dapat berkah,
dapat kebaikan-kebaikan, diberi rizki yang baik, diberi anak-anak yang soleh, yang baik, diberi orang tua yang baik, yang soleh, diberi guru yang baik, yang soleh, diberi sekolah yang soleh, yang baik, diberi pondok yang baik, yang soleh, diberi lingkungan, teman-teman yang soleh, yang baik-baik, diberikan nasib yang baik, yang tidak putus-putus, Masya Allah. Sampai kapan, ma'asyiral muslimin dan anak-anakku semuanya? Sampai kita di akhirat. Berlaku di dunia, berlaku besok di alam barzah, di alam kubur, dan berlaku besok di akhirat sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kemudian berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah, dan waballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ya Allah di bulan Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan ini? Disebut sama yang mulia baginda Rasulullah, syahru ummati. Ini adalah bulannya umatku, bulan panen-panennya umatku, panen pahala, panen ampunan, panen rahmatnya Allah. Awaluhu rahmah. Ya, 10 hari yang pertama itu adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka kita panen kasih sayangnya Allah di 10 hari yang pertama bulan puasa. Di 10 hari yang kedua, panen maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panen maghfirahnya, ampunan. Maka mintalah. Maka kita ibadah Ramadan ini, Masya Allah, bulan Ramadan ini, Masya Allah, ibadah yang lengkap, paket lengkap. Paginya kita berpuasa, malamnya kita berqiyamul lail, sholat taraweh, sholat witir, sholat malam, bertadarus Al-Quran, ya, berzikir. Nah, ini qiyamul lail. Jangan lepas ini. Mulai dari pagi kita sahur sampai kita berbuka, diteruskan sampai kita malam. Makanya hadis Rasulullah SAW ada 2 itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa, ayo anak-anak semuanya ya, berpuasa ya, latihan, dilatih ya, mulai dari sejak kecil seperti begini dilatih. Karena orang-orang yang terdahulu juga berpuasa, umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Isa, semuanya berpuasa. Gak ada yang gak berpuasa. Diwajibkan sama Allah berpuasa dari sejak dulu. Maka kita patuhi apa yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau berpuasa di pagi harinya sampai dia berbuka di sore harinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni. Ya, Allah akan ampuni dosa kita. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan di malam harinya jangan putus. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau qiyamul lail, ibadah-ibadah di malam hari, baca Quran, berzikir di malam hari, kemudian sholat taraweh, sholat witir, sholat sunnah yang lain. Man qama ramadhana imanan, tasdaqar iman, wahtisaban, dan mencari keridhoannya Allah Subhanahu. Ini anak-anak ya yang perlu tekankan, imanan, dasarnya adalah iman. Puasa ini dasarnya adalah iman. Kenapa kok dasarnya iman? Ditegaskan sama yang mulia baginda Rasulullah, karena itu ujian kita semuanya. Puasa itu ujian iman. Gak ada yang tahu kalau kalian semuanya pagi harinya sahur, ya, subuh, menjelang subuh sahur, terus kemudian jam 10 pagi, jam 9 pagi, ya, masuk ke warung makan, gak ada yang tahu, ya. Minum kopi, gak ada yang tahu. Maem jajan sebentar, terus kemudian meneguk air sebentar, gak ada yang tahu.
Maka ini ditegaskan sama yang mulia baginda Rasulullah, itu ujiannya iman, imanan, wahtisaban, dan mencari ridhonya Allah. Hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, anak-anakku semuanya, jangan karena manusia, jangan karena teman. Oh, gara-gara temannya puasa, terus puasa. Hanya karena Allah, iman dan mencari ridhonya Allah. Ya. Ghufira lahu ma taqaddam, diampuni dosa-dosanya sudah dia perbuat sebesar apapun ya, dosanya semuanya diampuni. Kalau orang sudah diampuni sama Allah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu saya tegaskan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Jangan menunggu kapanpun ini. Waktunya panjang, mulai dari pagi, malam sampai pagi lagi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Atau bahasa yang lain, ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina, atau astaghfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Panen apa lagi? Panen itkun minan nar. Masya Allah. Ditegaskan yang mulia baginda Rasulullah, wa akhiruhu, 10 hari yang terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Maka minta sama Allah, dibebaskan dari api nerakanya Allah. Ini lagi panen-panennya di bulan Ramadan ini. Makanya doa Rasulullah itu, panjangkan umurku ya Allah, sampaikan di bulan Ramadan. Karena penuh keberkahan, doa-doa dikabulkan tanpa menunggu kita sepertiga malam. Bahkan seperti ini, pagi ini, ya, setiap jam, setiap menit doa kita akan diistijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mulai dari bangun sampai tidur lagi. Perbanyak doa. Anak-anak yang punya hajat ya, Bapak Ibu dan juga para ustadz ustadzah, juga segenap karyawan ya, yang punya hajat, sampaikan sama Allah Subhanahu. Ini mustajabud doa ya. Minta ampun sebesar-besarnya ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bulan di mana Allah menurunkan ampunannya, dan itkun minan nar ya. Itkun minan nar, ini pembebasan dari api neraka. Minta. Di bulan Ramadan lagi diturunkan yang namanya Al-Quran, Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu diturunkan 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu, tapi efeknya masih akan terus sampai hari kiamat. Ya, bekas-bekasnya itu, keberkahannya itu, ya, efek dari turunnya Al-Quran itu, keberkahannya, kebaikannya, itu akan terus sampai hari kiamat nanti. Maka setiap Ramadan seperti begini, ya, kita ada peristiwa, yaitu 15 abad yang lalu nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran ke bumi melalui yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kejar ini di bulan Ramadan inilah ya. Dan dalam sejarah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku semuanya, karunia-karunia yang terbesar itu diturunkan saat bulan Ramadan. Berapa banyak perang-perangnya Rasulullah dimenangkan di bulan Ramadan. Kemudian kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 17 Ramadan, nuzulul Quran. Masya Allah. Makanya di pendahuluan dari Undang-Undang Dasar itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah, luar biasa. Ini makanya kejar ya. Kejar ini, jangan ditunggu. Kejar ya, yang semangat. Makanya di dalam hadis, di muqaddimah hadis Rasulullah Muhammad SAW itu menegaskan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang saja hatinya di bulan suci Ramadan, seperti begini, senang. Ayo anak-anak dan ma'asyiral muslimin semuanya ya, ustadz-ustadzah dan juga karyawan, Bapak Ibu, ayo kita merasa senang saja di bulan Ramadan ini.
senang. Tunjukkan senang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan sama yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menunjukkan senangnya? Semangat tarawih, ya kan? Makanya itu ada muraqi itu kan, sallu sunnatat tarawih raka'ataini ya jama'ata rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli alaihi. Itu menambah semangat, itu menambah semangat, menyemangati para jamaah, menyemangati imamnya, menyemangati makmumnya, supaya 2 rakaat selesai salam sambung lagi, 2 rakaat selesai salam sambung lagi, ya. Menyemangati, tunjukkan semangatnya sama Allah, bukan kepada manusia loh, ya. Kita tunjukkan semangat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibu-ibu mungkin udah nyiapin tuh sajadahnya di sop-sop awal, ya kan? Itu sejak maghrib. Sejak maghrib udah disiapin tuh rukunnya. Terus kemudian sajadahnya, anak-anak juga demikian. Itu persiapan apa? Sejak maghrib udah disiapin tuh. Sejak habis berbuka udah disiapin untuk menunggu taraweh, menunggu sholat witir. Ya Allah, semangat. Disemangati lagi pada saat sahur, itu ada namanya musik patrol, ya kan? Musik patrol itu. Baca sholawat dengan patrol, itu menunjukkan semangat nih di bulan Ramadan. Tunjukkan sama Allah, menunjukkan kegembiraan. Gembiralah di bulan Ramadan ini. Insya Allah, janji Rasulullah, jasad kita akan diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan pakaian-pakaian kita untuk sholat. Siapkan mukena-mukena kita untuk sholat. Siapkan serban kita. Siapkan kopiah kita. Siapkan sajadah kita. Siapkan tasbih kita. Siapkan Quran kita. Kalau perlu beli Quran yang baru. Kalau perlu beli alat-alat ibadah yang baru. Kalau punya rezeki. Untuk apa? Tunjukkan kegembiraan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disaksikan sama yang mulia baginda Rasulullah. Insya Allah jasad kita akan diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kegembiraan itu. Tunjukkan dengan kita banyak bersedekah. Besok ada zakat fitrah, ada zakat mal. Bergembiralah, bergembiralah. Tunjukkan sama Allah, bukan untuk manusia, tapi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku gembira di bulan Ramadan ini untuk bersedekah. Aku gembira membaca Al-Quran. Aku gembira sholat taraweh, aku gembira sholat witir, aku gembira sholat malam. Tunjukkan kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu dengan semangat, sehingga kita kelak jasad kita akan diharamkan oleh Allah Subhanahu. Haramallahu jasadahu 'alan niran, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan anak-anakku semuanya, ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mumpung kita di bulan Ramadan ini, mari kita banyak berdoa. Yang punya hajat, perbanyak doa. Ini mustajabud doa, ya. Doa-doa. Setiap detik, setiap menit yang kita lalui di bulan suci Ramadan ini, doa-doa kita akan diistijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak nunggu sepertiga malam. Kalau hari biasa, bulan biasa, nunggu sepertiga malam. Itu yang waktu yang paling mustajabah. Tapi waktu mustajabah di bulan Ramadan ini, semuanya istimewakan oleh Allah, setiap detik, setiap menit. Maka jangan lupa kita terus banyak berdoa. Kemudian banyak minta ampun sama Allah Subhanahu, beristighfar, ya. Karena ini bulan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilipat gandakan semua amal-amal kita itu, dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, dilipat gandakan lebih daripada di hari-hari biasa maupun bulan biasa. Dan kita dapat keberkahan dari nuzulul Quran. Apalagi nanti di akhir, di malam-malam ganjil, mulai 21, 23, 25, 27, 29, malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir, ada satu peristiwa yang diturunkan sama Allah, namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Para ulama menerjemahkan Al-Qadar itu ada 3. Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Barang siapa yang mendapatkan kemuliaan itu pada saat kita mulai malam 21, malam 23, mulai maghrib,
sampai malam 29, mulai maghrib sampai subuh. Ketika kita munajat kepada Allah, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat tarawih, ketika sholat witir, ketika kita sholat malam, berzikir, maka kita akan mendapatkan Al-Qadar, kemuliaan. Arti yang lanjutnya adalah Al-Qadar adalah ketentuan yang baik-baik. Maka kita akan diberikan takdir-takdir Allah yang luar biasa, yang baik-baik. Takdir yang baik, yang luar biasa. Yang ketiga, diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadar yang ketiga itu artinya berdesak-desakan. Apa maksudnya Ustaz berdesak-desakan? Pada saat itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah turunkan para malaikat yang ada di langit semuanya itu turun ke dunia, termasuk malaikat Jibril. Warruhu fiha. Warruh di situ adalah malaikat Jibril. Allah turunkan malaikat Jibril dan seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit itu untuk turun ke bumi. Sehingga saat itu kalau digambarkan, bumi itu penuh sesak dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di malam 25 Tinggiri, berdesak-desakan, sesak begitu. Maupun juga di malam Pasar Bandeng, berdesak-desakan seperti itu. Itulah gambarannya para malaikat-malaikatnya Allah di malam Lailatul Qadar. Untuk apa malaikat berdesak-desakan itu? Disuruh sama Allah untuk melihat siapa di antara hambaku yang berzikir, siapa di antara hambaku yang bersalat tarawih, salat witir, salat malam, bertadarus Al-Quran, ya, dan berdoa, munajat sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi takdir-takdir yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu ayyakum ajmain. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Ini adalah edisi khusus, edisi Ramadan. Semoga Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tam taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.